selamat pagi dari Sydney. Oke, di video kali ini aku ingin share buat teman-teman langkah pertama yang teman-teman harus lakukan untuk bisa bekerja di Australia. Karena bekerja di Australia itu tidak segampang yang kita lihat ya. Banyak orang-orang pikir ke Australia itu gampang. Nggak gampang, ngurusin dokumennya aja nggak gampang. Kenapa? Karena Australia tidak pernah mengeluarkan visa kerja. Ini yang sulit gitu. Sedangkan kita tujuannya untuk kerja gitu. Nah, beda kalau memang kamu tujuannya mau sekolah. Contohnya, kamu bertamat SMA. Nah, tamat SMA kesempatan sangat-sangat mulia untuk kamu bisa datang ke Australia. Karena kalau kamu apply visa udah pasti 80% kamu lolos. Karena umur-umur itu Australia, wah ini anak mau sekolah, gue dapat uang gitu kan. Karena Australia mendapatkan uang terbesar pendapatannya dia dari international student. Jadi Australia udah pasti umur-umur segitu dia suka datangin anak-anak kayak gitu. Selain itu, anak-anak seperti umur 18 tahun, 19 tahun ini kalau nyampe di Australia, mereka tuh bekerja seperti McDonald kayak gitu, McDonald, KFC, Hungry Jack. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini mereka mempekerjakan anak-anak umur 18 tahun, 19 tahun karena ini gajinya murah dan itu legal di Australia. Walaupun gajinya dia di bawah rate Australia, standar kerja Australia, tetap dibayar murah karena dia masih anak-anak, masih dibilang anak-anak karena dia waktunya untuk mengolah skillnya dia untuk terjun ke dunia kerja yang sebenarnya gitu. Jadi Australia udah pasti menerima anak-anak umuran 18 tahun, 19 tahun, 20 gitu. Oke? Nah, kalau misalnya kamu udah 20 ke atas gitu, kamu mikir dulu nih, oke, gue mau kerja di Australia. Mikir dulu, oh gue cocoknya nih visa apa gitu. Nah, untuk tahu kamu cocoknya visa apa, tipe visa apa yang cocok buat kamu bisa browsing di www.government Australia atau imigrasi Australia. Nah, biasanya di situ tuh langsung ada tipe visa apa aja tuh dari A sampai Z sudah ada. Di sini aku mau ngajak teman-teman ini tips cara masuk ke website imigrasi Australia untuk melihat visa apa saja yang tersedia di dalam website itu. Oke? So, kita lihat berikutnya. Visa mana yang menurut kamu cocok, kan kamu cek nih kriterianya, umurnya berapa, ininya apa. Nah, setelah kamu udah dapatkan salah satu, kamu cek apa persyaratannya. Jadi kamu tinggal cek nih kalau bahasa Inggrisnya berapa, terus dokumennya apa aja. Nah, setelah kamu udah ketemu nih semua dokumennya ini, kamu cocok dan kira-kira dokumen itu kamu punya, nah barulah kamu cari agen. Setelah kamu cari agen, di sanalah agen akan nanya kamu mau visa apa. Jadi kamu tahu nih, oh gue mau visa ini, tolong bantu aku gimana cara prosesnya, dokumen yang aku punya ini. Jadi gampang. Kalau misalnya teman-teman pergi aja ke agen bilang aku mau sekolah di Australia atau aku mau kerja di Australia, agen bingung,
Mau kerja di Australia? Mau visa apa maunya? Agen juga nanya gitu, karena kan kembali lagi, kalau agen suruh kamu ini, kamu siap nggak? Dokumen kamu ada nggak? Karena ngurusin dokumen itu nggak gampang teman-teman. Jadi pastiin dulu, kenali visa apa yang kamu cocok. Setelah udah kenali visa itu, cek dokumennya, cek persyaratannya. Kalau udah ketemu persyaratannya semua, barulah kamu cari agen. Nah, cari agen kadang-kadang aku nggak terlalu respon di komen karena aku juga bingung gitu. Agen untuk ngeproses visa ke Australia itu nggak cuman ada 1-2 di Indonesia, ribuan. Setiap kota ada agen yang proses visa ke Australia, ke Amerika, kemana pun ada. Jadi teman-teman tinggal siapkan diri aja. Kalau udah siapkan diri, tinggal cari agen terdekat kamu. Contoh nih, kamu tinggal browsing di Google, cek agen konsultan imigrasi. Jadi pasti udah ada gitu. Mau kemana kamu, terserah, tinggal pilih agen gitu. Karena biasanya agen yang sudah mendapat license di Indonesia itu sudah agen-agen yang profesional yang sudah terbiasa mengirimkan orang ke luar negeri. So, kalau kamu udah siap, kamu tinggal cari agen dan agen akan proseskan dokumen kamu dan itu hal yang gampang. Oke? Contohnya kamu udah ketemu agen. Pastiin kamu nih harus siapkan waktu gitu. Siapkan waktu, tenaga, pikiran. Karena ngurusin dokumen ini atau ngurusin pas di agen itu ada aja yang kurang. Jadi udah pasti kita harus bolak-balik. Jangan sampai pas kamu lagi ngurusin dokumen, kamu lagi sambil kerja. Contohnya, pastiin nggak lagi sambil kerja. Karena kalau misalnya contoh di tempat kerja, kamu bentar-bentar ngecek HP, bentar-bentar ngetelpon, bentar-bentar harus izin, ya kan jadi berabe, jadi masalah. Ke Australia aja belum jelas, di tempat kerja udah dipecat gara-gara ngurusin dokumen ini. Pastiin memang ada waktu spare untuk ngurusin dokumen ini untuk siap lari kiri kanan. Terus ada orang yang kira-kira bisa ngebantuin kamu kalau misalnya kamu nggak bisa tahu jalan. Contohnya kamu dari daerah pergi ke kota Jakarta gitu, harus lari kiri kanan ke Jakarta, harus pakai kendaraan. Nah udah pasti kamu harus siapkan orang kalau misalnya kamu nggak bisa jalan sendiri. Dan ini hal yang paling jadi masalah yang besar kalau waktunya agen sudah bilang oke, datang dan kamu tidak datang. Nah itu mulai lagi dari awal. Agen udah simpan lagi dokumen kamu dan dia udah ngurusin orang lain, akhirnya kamu tertahan dulu, padahal harusnya udah waktunya di lodge, ternyata nggak di lodge. Karena apa? Karena kamu belum tanda tangan. So pastiin, siapkan waktu, siapkan tenaga, siapkan uang udah pasti untuk ngurusin dokumen. Kalau biasanya dokumen sudah terbiasa ditarik ulur, contohnya sekarang udah dikasih dokumen, ternyata tanda tangannya masih berapa hari. Terus contohnya tanda tangannya lagi berikutnya masih 2 minggu. Udah gitu tanda tangan berikutnya masih 3 minggu. Udah, ini tadi rekening koran yang udah di print, yang udah diinin semua, udah telat tuh tanggalnya. Nah, yang terjadi sampai di lodge, government Australia terima itu rekening korannya apa yang udah semua tidak terhitung, tanggalnya udah berapa, udah terlalu lewat, akhirnya visa ditolak. Itu yang terjadi di beberapa teman-teman aku yang ngurusin visa. Kalau benar-benar nggak fokus, nggak siap tenaga, nggak siap uang, dan nggak siap waktu. So pastiin teman-teman siapkan 3 itu untuk ngurusin visa kalau memang harus ngurusin visa. Dan kalau kamu sudah ketemu visa yang sesuai dengan kriteria kamu dan juga dokumen-dokumen kamu dan kemampuan kamu. Oke? So itu dia yang aku bisa share, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.